Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Bertemu kembali bersama kami di Dan R Channel dalam media pembelajaran PAIBP kelas 10 bab 5 part yang ke-1, yakni materi tentang masuknya Islam di Indonesia. Sebelum dilanjutkan ke materi, kami mengingatkan kepada semuanya untuk like, komen dan subscribe channel ini agar kami bisa terus berkarya. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan meneladani peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. 3. Menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. 4. Membuat karya bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Kita lanjutkan ke materi masuknya agama Islam di Indonesia. Kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapakah yang membawa Islam ke Nusantara Indonesia? Daerah mana di antara pulau-pulau di Nusantara yang merupakan daerah pertama masuknya Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan. Wilayah Nusantara sangat luas, posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu A. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snow Khurgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snow Khurgronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Maka muncul pertanyaan besar, mungkinkah saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik besar? B. Teori Makkah, oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi, artinya bukan awal masuknya Islam tetapi merupakan perkembangan agama Islam. C. Teori Persia, oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah, karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. D. Teori Cina, oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina, lebih dari itu menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sempokong. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina, juga ditulis menurut bahasa Cina. Maka sangat mungkin seluruh nama Raja Majapahit juga dicinakan dalam kronik Klenteng Sempokong Semarang. Pertanyaannya, mengapa nama Sultan Demak dan para wali Songo yang dicinakan dalam kronik Klenteng Sempokong dianggap sebagai orang Cina? Tentu hal ini merupakan salah satu titik kelemahan teori ini. Teori Maritim, oleh Ena Baloch.
Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai dengan 11 Hijriah atau 622 sampai dengan 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin, 11 sampai dengan 41 Hijriah atau 632 sampai dengan 661 Masehi. Banyak juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab. Menurut N.A. Balok, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad pertama sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai dengan 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam, terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman. Dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Demikian materi pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali di part yang kedua yakni materi tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Sebelum ditutup kami mengingatkan kembali kepada semuanya untuk like, komen dan subscribe channel ini, juga share. Agar yang lain bisa merasakan manfaat materi pembelajaran ini. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.